Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu secara tatap muka hanya menggunakan aplikasi Zoom. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan imtak, karena kita hidup di dunia ini tidak semata-mata mencari kesenangan, tetapi kita juga harus memikirkan ketika kita di akhirat nanti bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Salah satu pahala yang bisa menolong kita yaitu dengan membaca Al-Quran. Baiklah, agar kita semua mendapatkan pahala pada kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian membacakan surat Al-Ikhlas. Yang lain mendengarkan, nak ya. Ayo, siapa yang bersedia? Tegar, Bu. Oke, Tegar, silakan Tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Baik, luar biasa. Ternyata Tegar sudah lancar untuk membaca ayat suci dari Al-Quran. Surat yang kedua, siapa yang bersedia untuk membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah lancar semua dalam membaca Al-Quran. Di sini agar kalian lebih memahami apa manfaat dari membaca Al-Quran, Ibu akan memutarkan satu buah video yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ibu mohon diperhatikan agar kalian bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Fokus ya Tegar ya. Qiraatun, hanya sekedar baca saja, ya. Hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya, ya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran, sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran, ya. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan, ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf saja, ya. Falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan, ya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf, walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30. Itu baru baca, belum memahami artinya. Masya Allah, baru baca saja, ya. Dan berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya, hurufnya mengejanya masih susah, Masya Allah, hadisnya di kitab yang sama, nomor hadis 2920. Walladhi yatata'ta', adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah, falahu ajran, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala, Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim yang lancar dapat berapa?
30. Yang nggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya nggak lancar aja bacanya ya. Itu keliru. Itu keliru ya, insyaallah. Jadi maksudnya setiap kali dia mengulang dia dapat pahalanya. Ya, setiap mengulang tambah lagi, setiap mengulang tambah lagi. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhir ayatin takra'uha. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, ini belum bicara masalah penghafal ya, ini hanya pembacanya saja, rutin setiap hari baca. Yang pernah saya bilang, coba praktekin satu hari 10 ayat minimal, gitu kan? Baca ayat tersebut. Yang sering membaca Al-Quran terus menghatam, diulangi lagi, menghatam, diulangi lagi terus begitu, maka nanti hari kiamat disuruh dia membaca pada saat sudah berada di depan pintu surga. Dikatakan kepada para pembaca, bacalah dan naiklah, suruh tinggikan derajatnya. Lalu bacalah dengan tartil, pelan-pelan, sebagaimana kau mentartilnya semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Kata ulama hadis, ini berhubungan dengan hadis yang lain. Nanti ada riwayat juga menjelaskan kalau dia sudah sampai pada derajat surga Firdaus, dia terus ngaji nih, satu ayat mengangkat satu derajat sampai dia tiba di surga tertinggi. Diangkat terus sama Allah dengan tartil ayat yang dia bacakan. Begitu tiba di surga Firdaus yang paling tinggi, baru dikatakan, berhentilah, ini kedudukan kamu di akhir ayat yang kamu baca. Itu maksudnya. Jadi seringlah membaca teman-teman sekalian, baca Al-Quran, jangan biarkan waktu kosong. Bahkan saya pernah praktekkan dan berhasil. Lagi di lampu merah bisa baca Quran. Naik motor bisa naik motor. Saya berapa kali naik motor? Selalu kalau pagi talim naik motor. Bisa buka program HP. Lagi di lampu merah buka baca Al-Quran. Coba bayangkan kalau 5 lampu merah, satu lampu merah bisa baca 5 ayat. Berapa ayat tentu baca? 25 ayat. Kalau 7 lampu merah, kalau 10 lampu merah, setiap mampir tuh. Ya, itu maka bisa. Ada manfaatnya. Baca Quran akhi. Ya. Baca Quran, baca sesuatu yang bermanfaat. Dikatakan dalam riwayat yang lain, hadis diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majma' dan At-Tabarani juga dalam Al-Kabir dan Awsat, dan diriwayatkan hadis ini juga oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, An-Nasai, semuanya mengatakan hadis ini hasan. Bahwasanya Fadl bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam Al-Quran, 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintar. 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan satu buah ceramah yang disampaikan oleh Adi Hidayat, kalian lebih bersemangat lagi, lebih rajin lagi untuk membaca Al-Quran, agar di akhirat nanti kalian memiliki banyak pahala yang bisa menolong kalian. Kedepannya Ibu berharap kalian menyempatkan waktu, setidaknya sehabis sholat maghrib kalian membaca Al-Quran. Sebelum kita akhiri, mari kita membacakan doa untuk kedua orang tua kita. Ibu minta salah satu dari kalian, siapa yang bersedia untuk membacakan doa untuk kedua orang tua, beserta artinya, yang lain mengaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syahira. Artinya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbalas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbalas kasih kepada diriku di waktu aku kecil. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kedua orang tua kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Bagi yang sudah tidak ada orang tua, kita wajib tetap mendoakan kedua orang tua kita agar dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.